Candi Agung Gumuk Kancil berdiri tegak di dataran tinggi Glenmore sekitar 400 meter dari permukaan air laut. Tepatnya di petilasan Maharsi Markandeya di Dusun Wonoasih, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Kawasan ini merupakan persinggahan Maharsi Markandeya sebelum melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Bali. Bahkan, di kawasan kaki Gunung Raung ini, Resi Markandeya sempat mendirikan peseraman. Sebelum kita bangun, tempat ini namanya adalah sudah ada, yaitu nama Gumuk Kancil. Gumuk itu adalah merupakan gundukan tanah, ya. Kancil itu adalah binatang. Karena pada waktu dulu ini adalah merupakan kawasan hutan, sehingga banyak binatang kancil dan banyak pemburu. Nah, sehingga pada waktu pemburu itu mencari binatang kancil itu ketika berada di tempat gumuk ini, ia tiba-tiba menghilang. Nah, sehingga pada waktu itu para pemburu sudah meyakini bahwa di tempat Gumuk Kancil ini adalah merupakan tempat yang untuk disakralkan, tempat yang mempunyai sejarah, dan tempat yang untuk bisa digunakan melaksanakan ritual. Oleh karena itu, sampai pada pembangunan candi ini pun nama Gumuk Kancil itu dicantumkan. Raung ini karena dulu merupakan tempat peristirahatan Resi Markandeya pada waktu akan melaksanakan perjalanan ke Bali. Pada waktu itu pernah gagal, sehingga beliau pernah beristirahat di wilayah Raung ini, mendirikan suatu pasraman, sehingga sampai sekarang bukti-bukti itu telah kita ketemukan, yaitu berupa siwalingga, bajra, dan lain sebagainya. Ini merupakan bahwa tempat ini dulu adalah merupakan tempat pendidikan asram untuk para siswa pada zaman Resi Markandeya. Perwujudan bangunan atau arsitektur pemujaan di Gumuk Kancil berbentuk candi berciri khas Jawa Timur. Bentuk ini dipilih untuk mengangkat dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal bangunan pemujaan di Jawa. Konsep dasar arsitektur candi ini adalah perkawinan atau perpaduan antara Jawa dan luar Jawa yang dalam hal ini diwakili oleh Bali. Candi Gumuk Kancil dibangun tahun 2001. Arsiteknya adalah tokoh spiritual Kejawen yang juga merupakan juru kunci Candi Prambanan Yogyakarta, Dul Hamid Jayaprana. Candi berdiri bertepatan dengan Purnama ke-6 penanggalan Jawa. Candi yang berdiri di lahan seluas 25 are itu dilengkapi dengan arca Maharsi Markandeya, Siwa, dan Buddha. Selain itu, juga ada Bali Pawedan, tempat sesajen, dan senderan. Candi ini pun diresmikan pada 11 Agustus 2002. Setelah saya menjalani tempat-tempat suci di Yogyakarta dan sekitarnya, kami terpanggil dan saya tidak sengaja, tapi saya merasa bersyukur bahwa ikut mengisi di dalam alas yang indah ini, di alas di Raung terutama. Dan saya setelah menerima sejarah Resi Markandeya sebelum ke Pulau Bali adalah sudah bertapa di Gumuk Kancil. Disitulah beberapa hal yang kami baru tahu setelah panitia pada tahun 2000 itu datang ke tempat saya untuk mengikuti, karena di Bali belum mengetahui asal mana Resi Markandeya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, disinilah tempatnya saya terpanggil untuk ikut
mengisi tempat yang mahsuci ini. Kedua kalinya dengan adanya Candi Agung yang duplikatnya adalah model Jawa. Ini saya merasa antara arsitek Bali dan Jawa ini dipersatukan. Bersyukur saya dapat tugas yang mulia ini dari awal sampai sekarang, dari candi ke isi-isi patung yang dimuliakan sebagai misi seni budaya. Maka dari itu perlu kami aturkan, semoga perkembangan di alas yang indah ini, alas yang di tempat ini menjadi sumber dari inspirasi semua yang datang di sini. Entah itu yang prinsip agama Hindu maupun Buddha maupun yang lain. Inilah kita syukuri bersama-sama bahwa tempat ini adalah sangat terpanggil oleh dewa-dewa. Tak jauh dari lokasi Pura Candi Agung Gumuk Kancil, di area tanah milik perhutani yang hanya berjarak sekitar 250 meter, terdapat sebuah mata air sumber beji yang dipercaya berkhasiat menyembuhkan penyakit. Bagi sebagian warga, mata air sumber beji yang berada di Dusun Wonoasih, Desa Bumiharjo, Glenmore, Banyuwangi ini menjadi alternatif penyembuhan, terutama untuk pengobatan penyakit rematik. Menurut Suparman, pemangku Pura Candi Agung Gumuk Kancil, mata air sumber beji ada 4. Tempatnya juga saling berhimpitan atau berjajar. Air tersebut sering dimanfaatkan oleh pengunjung sebagai air tirta dan juga sekedar buat mandi ataupun membasuh wajah. Mata air sumber beji sudah memiliki nama sendiri-sendiri, yaitu Dewi Gangga, Dewi Parwati, Dewi Sri, dan Dewi Saraswati. Selain digunakan sebagai tempat bersembahyang oleh umat Hindu, tempat ini juga kerap digunakan sebagai tempat pemandian oleh warga sekitar. Perkembangan agama Hindu di Bali tidak lepas dengan sosok Maharsi Markandeya, tokoh spiritual abad ke-7 Masehi. Sebelum hijrah ke Bali, Resi Markandeya hidup dan memiliki peseraman di lereng Gunung Raung, Banyuwangi. Hingga kini, ajaran Hindu pun tetap berkembang di kawasan tersebut. Komunitas Hindu di lereng Gunung Raung tersebar di 2 dusun, masing-masing Sugihwaras dan Wonoasih, Desa Bumiharjo, Glenmore. 2 dusun terpencil ini berlokasi di lereng selatan Gunung Raung. Kini Candi Gumuk Kancil menjadi salah satu tujuan wisata spiritual bagi umat Hindu Nusantara, tak terkecuali Bali. Mengingat perkembangan agama Hindu di Bali memiliki kaitan erat dengan peseraman yang merupakan petilasan Resi Markandeya ini. PHDI setempat pun memberlakukan jadwal khusus persembahyangan bersama di lokasi candi ini. Biasanya pada hari-hari besar dan saat piodalan tiba. Seperti beberapa waktu lalu, warga Hindu Bali datang ke Candi Agung Gumuk Kancil untuk bersembahyang serangkaian puja wali atau piodalan di candi tersebut. Kirana ngeraris paruman watak dewa rayana nembau seraris ida Sangyang Wisnu nemangkin. Ini adalah Romo Dukun Eko Warnoto. Ia adalah Sulinggih yang memimpin prosesi upacara
piodalan, dan pengentas-entas di Pura Candi Agung Gumuk Kancil. Menurut dia, piodalan berlangsung dalam beberapa proses. Di antaranya ngelinggihang ide betara atau entas-entas, maturan pekelem, serta piodalan Candi Gumuk Kancil. Acara ini sebenarnya ada tiga acara, yaitu yang pertama entas-entas, yang kedua yaitu ngaturan pekelem, dan yang ketiga piodalan di Candi Gumuk Kancil ini. Dan rangkaian upacara di hari ini tadi, di mana tadi pagi diawali yaitu pelaksanaan lanjutan daripada upacara entas-entas, diawali yaitu nedunan pitara leluhur yang akan dientas itu tadi, dan di situ dilaksanakan upacara entas-entas sampai selesai, dan dilanjutkan acara yang kedua yaitu maturan pekelem, di mana saat ini pekelem yang dihaturkan yaitu kerbau sama kambing, dan tempat yang diaduhi pekelem itu ada 4 tempat di Pembejian Gumuk Kancil, dan di Candi Gumuk Kancil, dan di Pura Puncak Raung, dan Pura Giri Mulyo. Di Pura Giri Mulyo di situ kambing yang di pekelem kambing, di Pura Puncak Raung juga kambing, dan di Candi Gumuk Kancil juga kambing, 2 kambing tadi, dan kerbaunya di Patirtan Suci, yaitu di Pembejian Gumuk Kancil di situ. Dan tujuannya untuk memohon tambah kesuciannya tempat yang ada di sini, dan yang kedua memohon kepada yang budiwasa manifestasinya yang baruna yang ada di Patirtan itu, semoga umat yang datang pada saat ini semua diberi anugerah. Dan acara yang terakhir sebenarnya hari ini yaitu piodalan Candi Gumuk Kancil. Prosesi upacaranya tadi itu diawali yaitu mendak tirta, dan terakhir ini yaitu piodalannya. Rombongan umat Hindu dari Bali dan warga sekitar Pura Candi Agung Gumuk Kancil bersama-sama melaksanakan prosesi demi prosesi rangkaian piodalan tersebut. Dua budaya ini bahkan tak menemukan kesulitan sama sekali dalam perjalanan ritual tersebut. Upacara entas-entas merupakan sejenis upacara untuk menyucikan roh leluhur. Entas atau pengentasan adalah ritual adat Hindu Jawa untuk menyucikan arwah atau atma leluhur atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia agar mencapai kesempurnaan menjadi Dewa Pitara. Anggota keluarga yang telah meninggal biasanya dipanggil melalui sejumlah sesajian, kemudian disucikan bersama. Dalam ajaran Hindu, ritual entas-entas dimaksudkan sebagai pemanggilan jiwa atau roh anggota keluarga untuk disucikan. Selanjutnya, roh distanakan atau ditempatkan pada tempat yang mulia. Dalam prosesi tersebut ada 3 upacara yang harus dilakukan.
Pertama adalah ngentas, yang berarti mengangkat roh untuk disucikan. Setelah itu dilakukan upacara nuntun betara, yaitu membawa perwujudan roh leluhur. Setelah melakukan prosesi nuntun betara, para keturunan bersama brahmananya atau pemimpin upacara melaksanakan tahap akhir, yaitu ngelinggihang di candi. Maturan atau mulang pekelem adalah prosesi lainnya yang dilaksanakan serangkaian piodalan di Candi Agung Gumuk Kancil. Upacara pekelem merupakan upacara yang digolongkan dalam upacara Buteyadnya. Pakelem berarti menenggelamkan yadnya atau sesajen dengan menggunakan binatang kurban tertentu. Upacara pekelem dapat dilakukan di dua tempat, yaitu di air atau di kebun dan gunung. Pekelem itu sendiri berfungsi menanamkan nilai-nilai spiritual kepada umat manusia agar memiliki wawasan kesemestaan alam. Wawasan tersebut untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjaga keharmonisan alam. Pekelem umumnya menggunakan serana hewan sebagai kurban suci. Pada rangkaian piodalan di Gumuk Kancil ini digunakan serana kerbau dan kambing sebagai hewan sucinya. Sebelum digunakan sebagai sarana pekelem, hewan-hewan ini diarak berkeliling candi sebanyak 3 kali atau murwa daksina. Pakelem dilaksanakan di 4 tempat masing-masing, di Bejian Candi Gumuk Kancil, Pura Giri Mulia, Pura Puncak Gunung Raung, dan Pura Gumuk Kancil. Piodalan di Pura Candi Agung Gumuk Kancil diikuti oleh umat Hindu di kawasan tersebut dan masyarakat Hindu Bali yang datang langsung dari Bali. Prosesinya dipuput oleh sulinggi setempat. Selain sebagai peringatan akan hari di mana pura tersebut diresmikan, piodalan juga merupakan representasi serada bakti umat Hindu terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa. Pada saat itu biasanya dipentaskan sejumlah tarian sakral seperti Rejang Dewa, Baris Gede, Topeng Pajegan, hingga Topeng Sidakarya sebagai pemungkas rangkaian tarian sakral yang mencerminkan suksesnya sebuah karya. Dirgahayu dirganing iso, katekeng manusia bersama. Melalui piodalan ini diharapkan agar umat Hindu di mana pura tersebut berada memperoleh kedamaian dan kesejahteraan lahir dan batin. Acara piodalan ini diharapkan membawa vibrasi positif kepada semua warga Hindu penyungsung pura. Ya, harapan ke depan umat Hindu dimanapun berada, semoga semuanya rukun, tentram, damai. Itu ya. Harapannya adalah kembali lagi kepada jati diri bangsa Indonesia.
khususnya semeton Jawa, agar kembali lagi mengingat cara-cara budaya Jawa khususnya. Jangan baru sponsornya dari Bali, lupa Balinisasi dia. Kami tidak mau seperti itu, harus budaya lokal. Atas nama dari pemangku candi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas para umat Hindu yang ada di sini, termasuk ya umat kami di Kecamatan Glemor, walaupun seluruh umat Hindu yang ada di lapisan masyarakat ini. Kepada masyarakat Hindu, umat yang ada di Bali, karena telah berupaya baik untuk dalam pembangunan maupun dalam istilahnya itu memberikan suatu dorongan baik moral maupun spiritual maupun moral, karena umat Hindu yang ada di Kecamatan Glemor ini istilahnya SDM juga masih kurang. Nah, oleh karena itu dengan adanya pembangunan yang semegah ini, kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Hindu yang ada di Bali. Mudah-mudahan pembangunan ini terus berlanjut sehingga antara Bali, Hindu, Jawa dan Bali ini bisa menyatu, mempunyai tujuan yang sama. Setiap yadnya yang dilakukan umat Hindu di Bali atau dimanapun mereka berada sebenarnya adalah bentuk pengorbanan suci tulus ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yadnya adalah salah satu jalan menuju kesempurnaan kehidupan. Melalui yadnya, umat Hindu diingatkan untuk selalu menjaga keseimbangan kehidupan jika menginginkan kebahagiaan sejati. Yadnya juga merupakan bentuk lain dari rasa terima kasih umat Hindu terhadap anugerah berlimpah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka.